Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, para alim ulama kami, para alimah kami, guru-guru kami, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan, tuan-tuan, puan-puan, jamaah Masjid Al-Manar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sembari meluruskan niat, terus kita menambahkan niat i'tikaf di masjid, karena kemarin pernah kita bahas, sekarang kita berada di bulan-bulan haram. Dan alhamdulillah malam ini insyaallah taala kita berada di pada tanggal 28 Zulqa'dah. Ya, 29 mungkin malam ini. Malam ini masuk pada 29 Zulqa'dah. Atau sudah 1 Zulhijjah? Belum ya? Belum. Baik, ya, alhamdulillah belum masuk 1 Zulhijjah. Baik, dan insyaallah taala kita akan menyambut bulan Zulhijjah. Yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, sikap kita ketika kita menunggu bulan awal Zulhijjah, hari-hari awal bulan Zulhijjah, atau kita bisa lebih tepatnya spesifiknya 10 hari pertama Zulhijjah, seharusnya perasaan kita menunggu di 10 hari itu sama seperti kerinduan kita menunggu di bulan Ramadan. Karena kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, pahala yang Allah berikan bagi seorang hamba yang melakukan amal soleh di hari-hari itu setara dengan pahala yang berada di bulan Ramadan. Nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Pertama, tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini, Allah firmankan di surah Al-Fajr di ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa layalin 'ashr, dan malam yang 10, bukan malam yang ke-10, tapi malam yang 10. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah dengan malam yang 10? Yang kita ketahui dalam ilmu tafsir, salah satu cabang ilmu tafsir itu disebut dengan qasam. Qasam itu artinya sumpah. Jamaknya aqsam, yaitu sumpah-sumpah yang Allah berikan, yang Allah ucapkan di dalam firman-Nya. Dan hanya Allah lah yang berhak bersumpah atas nama makhluknya. Hanya Allah lah yang berhak bersumpah atas nama makhluknya. Sedangkan makhluk tidak dibenarkan untuk bersumpah selain atas nama Allah saja. Tidak boleh makhluk bersumpah dengan nama makhluknya, seperti demi langit dan bumi, atau demi ibuku, demi ayahku, demi Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Kita hanya diperkenankan hanya bersumpah dengan atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam ilmu tafsir, salah satu hikmah adanya qasam, adanya sumpah yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Allah. Salah satu maknanya adalah ada hal yang ingin Allah tekankan dalam sumpahnya tersebut, sesuatu yang sangat penting. Setiap Allah bersumpah atas nama makhluknya, pasti ada satu hal hikmah yang Allah tekankan dalam sumpah-sumpah tersebut. Nah, bekelip. Cek. Busanya lebih kokoh. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kembali kita ulang. Ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu kita kaji di dalamnya. Seperti wal fajr, wal duha, wal lail, wal asr, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang Allah sumpahkan di sini adalah walayalin 'ashr, dan malam yang 10. Ada 10 malam yang Allah bersumpah dengannya. Nah, yang jadi pertanyaan kita, 10 malam ini apa? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, walayalin 'ashr
al-muradu biha asyaru dzulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan hal ini telah sabit di dalam Sahih Bukhari, telah ditetapkan di dalam Sahih Bukhari secara marfu' kepada Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan, "Ma min ayyamil amalus shalihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai untuk diamalkan para hambanya kecuali yang mereka lakukan di 10 hari ini. Allahu Akbar. Tadi kita sebutkan di awal bahwa pahala seorang hamba yang melaksanakan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu setara, bukan hampir setara, setara dengan pahala di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Syahrani la yanqusani." 2 bulan yang tidak akan berkurang pahalanya, artinya pahalanya setara. 2 bulan ini kata Nabi SAW, syahrul idin, bulan yang terdapat di dalamnya hari raya. Dan yang pertama Ramadan, yang kedua adalah wa Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Sehingga 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah itu setara pahalanya dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Oleh karena itu tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah nanti, jangan kendor. Jangan sampai kita terlelaikan dengan perkara dunia. Lantas amal soleh apa yang bisa kita laksanakan di bulan-bulan Dzulhijjah tersebut? Yang pertama jelas berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Di mana istri-istri Nabi menyaksikan bahwa karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu senantiasa berpuasa di tanggal 9 hari Dzulhijjah. Tanggal 10 tak mungkin puasa. Daging kambing nggak nunggu masalahnya. Allahu Akbar. Baik, 9 hari berpuasa. Anggap jika kita kurang mampu atau ada halangan-halangan tertentu untuk berpuasa di tanggal 1, tanggal 9, karena biasanya kebiasaan kita di sini bulan Dzulhijjah itu bulan banyak orang nikah. Ya, banyak orang nikah masalahnya. Kalau bulan Dzulqa'dah jarang orang nikah, alasannya buan terjepit katanya, ya katanya. Allahu Akbar. Kalau misalnya terhalang kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, jangan sampai tanggal 9-nya terlewatkan. Jangan sampai tanggal 9-nya terlewatkan. Karena kenapa? Tanggal 9 itulah puncaknya puasanya, yaitu disebut dengan puasa Arafah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa di puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi bukan berarti setelah kita puasa Arafah ini tahun depan tuh penuh dengan dosa maksiat terus. Katanya alasannya saya sudah maksum, katanya. Enggak seperti itu. Ya, kaidah rumusan amal soleh itu tidak seperti itu. Dan jadi di sini Allah akan memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh seorang hamba setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah, kalau penanggalannya itu berbeda bagaimana? Ah, itu dia. Kalau penanggalannya itu berbeda bagaimana? Kita di sini masih tanggal 8, ternyata di Arab Saudi para jamaah haji sudah wukuf di Arafah. Bukankah nama puasa itu disebut dengan Arafah dengan adanya wukufnya jamaah haji di Arafah? Baik, di sini ada 2 pendapat. Nah, kita jangan berkelahi ya Pak. Yang berdebat dalam hal ini. Di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Komite Fatwa Lajnah Daimah di Arab Saudi. Jadi ibaratnya itu seperti MUI-nya Arab Saudi. Mereka berpendapat bahwa seluruh negara-negara Muslim wajib mengikuti puasa Arafah itu di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Patokannya ketika itu, bukan tanggalnya, bukan waktunya. Patokannya adalah di mana jamaah haji itu wukuf di Arafah. Walaupun kita tanggal 8, tetap kita harus berpuasa di itu. Arafahnya di hari itu. Masuk akal juga. Tapi sayang 1000 sayang Bapak Ibu yang saya muliakan, pendapat mayoritas ulama bukannya gitu. Pendapat mayoritas ulama adalah segala amal soleh yang berbeda regionnya, keren bahasa dia. Astagfirullah. Kalau berbeda dalam negara Muslim, ya
Karena perputaran bulan itu pasti berbeda juga. Nah, di situ ditentukan dengan penanggalan, bukan pada waktu itu, bukan waktu perbuatannya, tapi penanggalannya. Hal ini disebutkan oleh mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama mengambil pendapat ini pasti berdasarkan dalil. Dan ini dalilnya. Dalam hadis Imam Bukhari, Quraib rahimahullah ta'ala menceritakan, faqadimtu Syam, wastuhilla alayya hilalu Ramadan wa ana bisyam, fara'ayna al-hilala laylatal Jum'ah. Aku berangkat ke Syam. Syam itu Suriah yang sekarang sudah merdeka, alhamdulillah. Aku datang ke Syam, ke Suriah. Dan ketika aku di sana, kami sudah menyaksikan hilalnya Ramadan dan itu terjadi di malam Jumat. Sehingga kami berpuasanya di hari Jumat bersama dengan pemimpin khalifah waktu itu, masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh pemerintah pertama kali Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan memang pusat pemerintahannya di Suriah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Pusatnya di Suriah, waktu itu khalifahnya. Kemudian setelah itu aku pulang. Faqadimtul Madinah. Summa qadimtul Madinah. Kemudian aku pulang ke Madinah. Di Madinah Ibnu Abbas menjumpaiku dan dia bertanya kepadaku tentang persoalan hilal. Mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di sana? Di Suriah. Maka aku menjawab, ra'ainahu lailatal Jumu'ah. Kami melihat hilal Ramadan itu di malam Jumat. Sehingga hari Jumat kami berpuasa di Suriah waktu itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalian yakin melihatnya di malam Jumat? Maka dia mengatakan, ra'ahun nas wasoma Muawiyah. Semua manusia menyaksikan hilal di malam Jumat. Dan kami pun berpuasa semua manusia waktu itu, dan berpuasa juga lah khalifah kita, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, lakin ra'ainahu lailatas sabt. Kami di Madinah justru melihat hilalnya di malam Sabtu. Di malam Sabtu. Sehingga kami berpuasanya di hari Sabtu. Maka aku bertanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wasyabi? Kenapa engkau tidak mencukupkan diri dengan hilalnya Muawiyah? Ditambah Muawiyah itu adalah khalifah waktu itu, pemimpin negeri kaum muslimin yang berada pusatnya di Suriah. Kenapa engkau tidak mengikuti di Suriah saja? Maka apa kata Ibnu Abbas? La hakaza amarana Rasulullah SAW. Tidak, inilah yang diajarkan oleh Nabi dari dulu. Masya Allah. Dalam hal Ramadan saja itu dipatokannya adalah penanggalan hilal. Dan juga walaupun misalnya namanya puasa Arafah, karena Arafah itu terjadi tak mungkin di tanggal 8. Pasti tanggal 9 di sana. Patokannya adalah tanggalnya. Walaupun kita tanggal 8 di sini, tanggal 9 di sana, di sini tetap patokannya tanggal 9. Karena yang namanya wukuf di Arafah pasti tanggal 9. Tak mungkin tidak tanggal 8. Karena itulah dikuatkan dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud ini, menguatkan bahwa amal soleh yang dilakukan di negeri muslim yang berbeda itu disesuaikan dengan penanggalan-penanggalan yang ada. Penanggalan-penanggalan yang ada. Bayangkan kemana waktu Ramadan kemarin sempat viral. Ada yang puasanya itu cuma 2 jam. Mau enak betul. Di mana tuh Pak? Di perbatasan dekat Pasifik ya ke sana. Ya dekat, pokoknya di bagian yang sejuk-sejuk dingin-dingin bersalju sana. Ya bayangkan puasanya cuma 2 jam. Antara jarak waktu maghrib dengan waktu zuhur itu dekat minta ampun. Allahu Akbar. Apakah kita harus sesuaikan dengan negeri kaum muslimin pada umumnya? Tidak juga. Karena itulah penanggalan hilal itu sangat diperuntukkan. Sangat dipentingkan dalam hal demikian. Dan saya memegang pendapat kedua. Kalaupun nanti Arab Saudi sudah tanggal 9 dan mereka wukuf jamaah haji di Arafah, di sini masih tanggal 8, saya tetap puasa di tanggal 9. Tapi Bapak Ibu, daripada pening-pening, mending kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dapat semuanya. Dapat semuanya. Allah Akbar. Atau minimal kita puasanya 3 hari, 7, 8, 9 ya. Kalaupun nanti tanggal 9 ini begini, tanggal 8 begini. Apalagi sekarang kita ini nanti insya Allah hari raya Idul Adha-nya bertepatan di hari Jumat. Ini haji akbar. Ini haji akbar. Dan salah satu rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kaum laki-laki adalah, kata Nabi SAW hadis riwayat Imam Abu Daud, siapa yang hari rayanya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, yang bertepatan di hari Jumat dan mereka melaksanakan sholat sunnah Id di situ, boleh baginya tidak sholat Jumat. Boleh Pak tidak sholat Jumat. Izin Pak. Wah. Assalamualaikum Pak. Ya, lagi ngisi kajian Pak di Almanar Pak.
Nah, udah dalam pertengahan jalan. Izin Pak ya. Ya Pak. Salam. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Jadi boleh tidak sholat Jumat, tapi wajib diganti sholat zuhur. Wajib ganti sholat zuhur. Dan ini disepakati kebolehannya oleh para ulama. Kecuali dalam mazhab Syafi'iyah, mereka memberikan catatan. Apa catatannya? Khusus yang sudah ada jadwal khotib, kemudian imam yang sudah ditetapkan, tetap dianjurkan melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Khawatirnya kalau semuanya kosong, ada beberapa jamaah yang ingin sholat Jumat juga, hilang semuanya. Hilang semuanya. Nah, ini diperkenankan, tapi tetap dianjurkan juga melaksanakan sholat Jumat di hari itu. Hanya Allah memberikan keringanan saja. Nah, jangan pula gara-gara saya sampaikan ini nanti hilang pula besoknya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita pun dianjurkan insya Allah Ta'ala dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kemudian dari tanggal 9 sampai tanggal 13 kita dianjurkan bertakbir. Ya, nah bertakbir. Jadi khusus untuk Idul Adha, Bapak Ibu yang saya muliakan, takbirnya itu tidak sama seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirnya pas di tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Baik, sedangkan untuk Idul Adha ini takbirnya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 dan itu dibagi pada dua. Pertama disebut dengan takbir muqayyad dan takbir mutlak. Apa perbedaannya? Takbir mutlak itu takbir yang tidak terikat dengan kondisi dan waktu. Sedangkan takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan kondisi. Baik, kita bahas dalil-dalilnya dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allahi al-'amalu fihinna min 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'alaikum bit-tasbih wa tahlil wa takbir." Maka senantiasalah kalian di hari-hari itu bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa wal afdalu fi ayyami 'ashri Dzulhijjah al-iktsaru min at-ta'abbudi la siyama at-takbiru wa tahlil wa tahmidu. Yang utama pada 10 awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah, terutama takbir, tahlil dan tahmid. Perbanyak takbir di situ. Dan tadi kita sebutkan bahwa takbir itu terbagi dua jenis. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Nah, kita bahas satu dulu takbir mutlak. Yang dimana takbir mutlak ini tidak terikat dengan kondisi. Sedangkan takbir muqayyad terikat dengan kondisi. Apa perbedaannya? Kalau takbir muqayyad terikat dengan kondisi, disunahkan dibaca setiap selesai sholat fardu. Disunahkan dibaca setiap selesai sholat sunnah fardu. Sedangkan takbir mutlak tak mesti harus selesai sholat fardu. Bapak Ibu misalnya bapak-bapak pergi bekerja, dalam perjalanan itu sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ibu-ibu lagi masak, Bu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meletus ikan, Bu, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Ya, itu disunahkan dalam aktivitas kita sehari-hari, tidak terikat dengan kondisi. Dan hal ini ada dalilnya, hadis dari Imam Bukhari secara muallaq. Beliau menceritakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil 'ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bi takbirihima. Dulu Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar sahabat junior Nabi SAW, dan Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar, mereka berdua ini, dua sahabat ini pergi ke pasar. Dalam perjalanan menuju ke pasar, mereka sambil bertakbir, ya. Dan tentu takbirnya para sahabat dengan takbir kita nadanya saja berbeda. Nadanya saja berbeda. Kalau secara riwayat musalsal yang pernah disampaikan oleh guru kami, bahwa takbir para sahabat itu seperti ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu saja. Kemudian karena berdua ini bertakbir, akhirnya manusia yang berada di pasar ikut takbir mereka juga, jadi ramai di pasar. Dan itu terjadi pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Zulhijjah. Mana tahu nanti Bapak bertakbir di kantor ikut takbir juga semua. Tetapi muncul sebuah khurafat di tengah-tengah kita. Apa khurafatnya? Jangan takbiran. Nanti uang di kubo nangis. uang di kubo nangis, enggak, insya Allah enggak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah. Silahkan bertakbir, apalagi di tanggal 1 sampai tanggal 13 nanti. Yang kedua adalah takbir muqayyad.
Takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan kondisi, yaitu dilaksanakan setelah setiap salat fardu. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab, di mana Ubaid ibn Umar menceritakan annahu kana yukabbiru min salatil ghadati yaum Arafah ila salati zuhri min akhir ayyami tasyrik. Umar dulu bertakbirnya dari tanggal Arafah, dari tanggal 9. Kalau kita takbirnya tanggal 10. Tanggal 10. Ternyata disunnahkannya itu di tanggal 9. Jadi tanggal 9 Umar bertakbir tanggal 9, kemudian beliau menyelesaikan takbirnya itu setiap selesai sholat fardu itu zuhur tanggal 13 tasyrik. Jadi zuhur itu dah habisan, asar nggak ada lagi, asar tidak ada lagi. Jadi perbanyak takbir di waktu-waktu tersebut. Saya tidak menyuruh Bapak pergi nanti kerja pakai toa pula bertakbirnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Enggak, ya. Cukup bertakbir dari lisan saja, tak perlu kuat-kuat. Cuma yang saya kurang setuju adalah ketika misalnya takbir kelilingnya itu antara syiar Allah, kalimat takbir Allah digabung dengan musik-musik DJ house musik. Musik-musik koplo, la haula wala quwwata illa billah. Kalaupun ingin menggunakan musik, carilah musik-musik yang memang identik dengan khas-khas yang menunjukkan syiar-syiar Islam seperti apa namanya itu? Rebana, ya, rebana dan lain sebagainya. Ini subhanallah, terkadang ada yang di DJ house musik kan sering kita dengar itu. Sering kita dengarkan itu. Ini menggabungkan antara hak dengan yang batil. La haula wala quwwata illa billah. Masalahnya saya tak berani menyebutkan lebih jauh, Pak. Nanti viral. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Idul Adha. Yang pertama adalah jelas disunnahkan kita mandi Jumat, mandi sunnah, dan hukumnya ini disebut dengan hukum sunnatul muakkadah. Ya, sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah disunnahkan juga berhias-hias, dan termasuk kaum muslimah disunnahkan berhias-hias, tetapi dengan catatan tetap dalam koridor syariat, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian ada lagi yang ketiga, kalau sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan dulu sebelum melaksanakan sholat Id. Sedangkan sholat Idul Adha kita dianjurkan menahan dulu. Nah, banyak di antara kita menganggap ini sebagai puasa, ya, berpuasa. Padahal di dalam kitab fikih yang ditulis oleh para ulama fikih di dalam kitab turos mereka terdahulu, mereka menyebutnya bukan dengan saum, tetapi mereka menyebutnya dengan imsak, menahan. Ya, imsak, mereka menyebutnya dengan imsak. Kenapa mereka menyebutnya dengan imsak? Karena mayoritas ulama masih membolehkan kita minum sebelum sholat Idul Adha. Yang ditahan hanya makan saja. Sebagaimana dalil di mana Jabir bin Abdillah mengatakan, "Idza kana yaumu 'idin khalafat afwan." Salah dalil. "Wa kana la yaqulu yauman nahri hatta yarji'." Dan Rasulullah SAW itu beliau tidaklah makan ketika melaksanakan sholat Idul Adha sebelum pulang dari hal demikian. Dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Rasulullah menahan diri untuk tidak makan, karena alasannya kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka setelah sholat Idul Adha itu mereka langsung nyembelih. Setelah nyembelih langsung mereka masak. Setelah mereka masak mereka makan sama-sama. Waktu itu mereka makan sama-sama dari kurbannya masing-masing, bukan dari jatah tukang jagang. Nggak boleh, ya. Dari kurban memang jatah masing-masing, dan mereka makan di waktu itu. Karena itu Nabi menahan makan dulu, ya. Nah, itu dia. Jadi para ulama menyebutkan hukumnya cuma dua. Pertama, menahan diri dari tidak makan sebelum sholat Idul Adha itu hukumnya sunnatul muakkadah, sangat dianjurkan. Sebagian lagi mengatakan hukumnya tidak termasuk sunnah, hanya afdol dengan mafdul saja. Afdolnya kita tidak makan, kalaupun makan tidak ada hukum makruh di dalamnya. Saya lebih cenderung pendapat sunnah saja, ya, sunnah saja. Kalau bisa kita tidak makan setelah Idul Adha, pulang tak mesti harus makan daging, Pak. Ada lontong koco, makan lontong koco dulu. Lontong koco dulu. Atau masih ada keripik-keripik Idul Fitri kemarin, makan itu dulu. Sambil nunggu daging baru masak. Ah, itu dia. Dibasi. Udah, la ilaha illallah. Atau misalnya kalau kita ikut 100% yang dilakukan Nabi di zaman dulu, Pak. Kalau kita ikut 100%, karena Nabi itu kan tidak makan kecuali beliau sudah nyembelih dulu, masak dulu, jagal dulu, kuliti dulu, baru dibakar dan lain sebagainya. Kalau kita ikuti itu dengan timbangan di zaman sekarang,
Alamat lapak, nahan makan sampai sore. sampai sore. Karena kebiasaan orang Indonesia kalau makan itu bumbunya tuh takkan cukup hanya sekedar garam dengan kasih kecap sedikit aja. Tak cukup. Kalau ndak ada kunyitnya, ndak ada tawas pula. Apa Bu? Itulah namanya Bu. Pasti kita mau buat gulai dulu. Kalau buat bakaran pun tak cukup hanya sekedar kasih garam udah begitu saja. Oh, tak cukup. Kalau mau bakaran minimal kecapnya banyakin dulu dan lain sebagainya. Kalau nunggu itu sore baru kita makan. Sore baru kita makan. Karena memang begitu kebiasaan orang Arab, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, itu memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Kami pernah membeli dulu di Mekah itu al-baik. Ya, namanya al-baik. Al-baik itu kata-katanya, kabar-kabarnya itu ownernya orang Palestina, seperti KFC-nya orang Arab. Ya. Pernah kami beli al-baik, setelah sudah di tangan, ya, istri saya bengong. Mana sambalnya, Bi? Mana sambalnya? Nggak ada sambalnya. Yang diberi adalah sambal tomat, kemudian sambal putih. Ternyata sambal putih ini saya kira tartar. Tartar namanya. Sos apa namanya ya? Mayones. Tartar itu SpongeBob. Astagfirullah. Ya saya mayones. Tapi cabai nggak ada. Akhirnya istri saya pergi ke resepsionis dan dia bertanya, "Indakum filfil? Ada nggak cabai?" Ya memang fisyai nggak ada. Nggak ada. Dan memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Waktu kami makan nasi mandi pun juga demikian. Nasi mandi itu kan bukan nasinya mandi, Pak. Tidak, nasi mandi itu nasi mandi dengan daging unta bakar. Dan itu rasanya, spicy-nya itu sangat kurang, bumbu-bumbunya sangat kurang. Wallahu alam, kita tidak berkomentar negatif ya. Tetapi di sini menunjukkan adat istiadat itu berbeda. Adat istiadat itu berbeda. Baik, kita lanjutkan. Beda dengan nasi biryani yang dimasak oleh orang-orang India atau Pakistan yang pergi ke Mekah atau ke Madinah. Itu penuh akan cita rasa. Pedasnya dapat dan lain dapat, termasuk shawarma. Shawarma itu seperti kebab tapi lebih panjang lagi, Pak, dan lebih tebal lagi kulitnya. Enak, Pak, betul. Salah satu favorit saya itu shawarma itu. Beda dengan kebab. Tapi kalau makanan asli orang Arabnya, kurang, Pak, rempah-rempahnya. Kurang rempah-rempahnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dianjurkan imsak, menahan diri untuk tidak makan. Boleh minum, boleh. Tak ada hukum makruh, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu, karena terbiasa dengan istilah puasa, silahkan, lanjutkan. Kalau saya, Pak, tak bisa nahan minum. Ya, tak bisa nahan minum. Belum lagi khotibnya lama nanti. Ya, itu tekak kering. Tekak kering nanti, Allahu Akbar. Kemudian dianjurkan Bapak Ibu mengambil jalan berbeda di saat pergi dan pulang setelah sholat Idul itu. Dan itu terjadi di Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana kebiasaan Nabi senantiasa kalau pergi sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, beliau perginya itu jalan berbeda, pulangnya jalan berbeda. Misalnya dilaksanakan nanti di Masjid Al-Manar. Rumah kita di situ, perginya ke sini dulu, baliknya keliling kejap situ. Pembahasannya ngeri ini. Saya tahu ujungnya kemana nih. Baik, itu persoalan tentang Zulhijjah dan Idul Adha. Kemudian kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang persoalan hewan kurban. Dan saya yakin ini tema kita tahun lalu. Ya, tema kita tahun lalu. Bapak Ibu mungkin bisa cek nanti di YouTube video lama kita tentang masalah persoalan ini. Ya, yang namanya manusia itu tempat lupa juga. Kita ulang kembali. Kemudian yang pertama, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apa hukum berkurban? Karena di luar sana banyak perdebatan bahwa katanya kurban wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Tapi di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, memang kita tidak mungkiri, sebagian ulama menyebutkan hukum berkurban itu fardu ain, wajib. Tidak masuk fardu kifayah, tapi fardu ain, wajib. Dan ini dikemukakan oleh muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf. Kemudian gurunya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau hijrah ke Mesir yang bernama Imam Laits ibn Sa'ad, ya, termasuk juga, ini perlu saya sampaikan juga, termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena kemarin pernah kita sampaikan dulu, Imam Asy-Syafi'i Pak dalam madhabnya, usulnya itu ada terbagi dua pendapat. Ada yang disebut dengan qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat lama Imam Asy-Syafi'i, ada pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Dan ketika Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir, beliau pindah ke Mesir, beliau bertemu dengan Imam Laits ibn Sa'ad. Dan Imam Laits ibn Sa'ad ini punya pengikut, bahkan dulu punya mazhab, namanya mazhab Laitsiyah.
ya. Dan sampai sekarang di Mesir masih ada pengikut mazhab Laitsiyah ini. Jadi Imam Lais bin Sa'ad ini orang yang sangat alim, banyak pembendaharaan hadis di dalamnya. Dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Lais bin Sa'ad. Ketika beliau sudah belajar banyak, maka kata Al-Imam Al-Muzani, ya, muridnya yang dekat dengan Imam Syafi'i, beliau bersaksi bahwa banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dulu beliau ubah. Yang beliau ubah dulu. Makanya ada dalam usul mazhab Syafi'iyah itu pendapat lama beliau dengan pendapat baru beliau. Salah satu pendapat baru beliau adalah ketika seorang istri wafat, maka siapa yang lebih berhak memandikan istrinya? Suaminya. Ini pendapat baru Imam Syafi'i ketika beliau bertemu dengan Imam Lais bin Sa'ad. Dan juga salah satu pendapat yang beliau ubah adalah dulu beliau berpendapat suami istri bersentuhan itu setelah wudhu itu batal. Sekarang ketika beliau bertemu dengan Imam Lais bin Sa'ad dan beliau mendapatkan pembendaharaan hadis yang baru, beliau mengubah pendapatnya menjadi khusus suami istri tidak batal wudhunya kecuali dengan syahwat menyentuhnya. Kalau dengan syahwat menyentuhnya batal. Nah, ini pernah kami kaji dulu tentang masalah usul mazhab Syafi'iyah itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu karena terbiasa dari dulu dasar-dasarnya mengatakan batal, lanjutkan saja. Kalau saya tidak, Pak. Kalau saya tidak. Kalau menyentuh istri tidak batal. Tapi kalau perempuan lain bahaya. Bukan batal lagi, bahaya. Nauzubillahi min zalik. Baik. Kemudian pendapat wajib berkorban ini juga dikemukakan oleh Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ulama-ulama terkemuka yang berpendapat tentang wajibnya berkorban. Alasannya sederhana, dua alasannya. Pertama, dalilnya adalah dalil yang sering kita hafal. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, di sini ada dua hal. Alasannya kenapa ulama ini mewajibkan. Pertama, fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat dan berkorbanlah. Alasan pertama kenapa wajib? Di sini Allah menggandengkan salat dengan kurban. Salat hukumnya wajib. Nah, digandengkan dengan kurban sehingga menjadi wajib juga. Sama seperti kasus banyak dalam ayat Allah sebutkan tegakkan salat, tunaikan zakat, sehingga zakat pun berubah hukumnya menjadi wajib juga. Ya. Ditambah lagi alasan kedua. Di sini fasholli li rabbika wa anhar. Ya, wanhar. Ada waw di situ, ada huruf waw. Waw di sini kata para ulama yang mewajibkan, ini disebut dengan waw atof. Waw atof itu maknanya adalah waw yang dimana kata sesudahnya itu punya hubungan yang kuat dengan kata sebelum waw. Kata sesudah waw itu adalah anhar, berkurban. Kata sebelum waw adalah solat. Sehingga berkurban masih punya kaitan dengan solat, hukumnya pun sama seperti solat. Sehingga hukum berkurban itu fardhu ain tiap tahunnya. Masuk akal juga, Pak. Masuk akal juga. Ya, alhamdulillah. Tapi ternyata secara usuliyah dalam fikih, ketika hukum wajib ada dalil yang membatalkan kewajibannya, maka dia turun menjadi sunnah. Nah, apa dalil yang membatalkannya? Pertama, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyah." Kata Nabi SAW, jika masuk bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, di sini Nabi tidak menegaskan, tidak ada taukid di sini. Nabi hanya menggunakan arada, siapa yang mau. Ya, siapa yang mau. Sehingga yang tadi mengatakan wajib ada dalil yang membatalkannya, turun derajatnya menjadi sunnatul muakkadah. Ditambah lagi dengan dalil yang lain, hadis dari Imam Abu Razak, di mana ada seorang sahabat bersaksi, dia mengatakan, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyani." Aku pernah melihat Abu Bakar dengan Umar, mereka pernah tidak berkurban. Ini menunjukkan bahwa hukum kurban yang tadi wajib jatuh menjadi hukum sunnatul muakkadah. Tetapi kita ambil pendapat pertengahan. Pertengahannya di mana? Terlepas dari perbedaan pendapat pertengahan, jika ada kemampuan rezeki, berkurbanlah untuk melepaskan diri dari perbedaan pendapat yang ada. Karena Nabi SAW dengan tegas menyebutkan, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Luar biasa, ya. Apalagi kalau pegawai insya Allah nunggu gaji 13. Gaji 13. Tapi Pak, gaji 13 nih untuk sekolah anak, sekolah anak dan sebagainya. Bahkan saking luar biasa para ulama ini menyebutkan juga, bagaimana kalau hukumnya ada orang yang berhutang? Bagaimana kalau ada hukum yang berhutang? Dia dapat gaji 13, dapat dana yang lain, rezekinya luas, tapi hutangnya ada. Ya, di sini ulama terbagi dua pendapat.
Pendapat pertama menyebutkan, jika tenggang waktu hutangnya masih panjang, dan setelah kurban ini ada gambaran untuk membayarnya, tetap kurban didahulukan. Karena kurban itu datang setahun sekali. Datang setahun sekali. Pendapat kedua menyebutkan, bayar hutang lebih didahulukan. Apa alasannya? Karena hutang itu wajib dilunaskan, sedangkan kurban sunnatul muakkadah, sehingga hutang harus didahulukan. Memang kurban sekali setahun, jangan lupa hidup pun juga sekali seumur hidup. Hidup pun juga sekali seumur hidup. Tak ada yang namanya hidup kedua kalinya ke dunia, nggak ada untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dan juga secara faktanya, secara fikih, seorang anak itu tidak dapat seorang anak tidak punya kewajiban membayar hutang kedua orang tuanya karena hutang itu tidak diwariskan. Itu secara fikihnya. Tapi tentu secara adabnya, anak mana yang tega melihat ruh orang tuanya terkatung-katung gara-gara hutang? Ya, pasti dia akan berusaha untuk melunasinya. Tapi secara fikih anak tidak punya kewajiban. Baik, itu tentang hukum kurban. Yang kedua, mana lebih afdal Bapak Ibu yang saya muliakan? Masih ingat kajian kita tahun lalu? Mana yang lebih afdal? Sapi kah atau kambing? Ibu-ibu dulu, sapi atau kambing, Bu? Sama aja, Bu? Yang penting dapat jatah daging kurban, Bu, ya? Alhamdulillah, sepakat kita, Bu. Bapak-bapak, sapi atau kambing, Pak? Apa kambing, serempak kambing semua? Hei, di sini ada 3 pendapat. Kita ambil pendapat pertama dulu. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat mana yang lebih afdal, sapi kah atau kambing? Jawabannya adalah unta. Astagfirullah. Ya, unta. Memang demikian. Jumhur ulama berpendapat unta terlebih dahulu lebih afdal. Alasannya apa? Para ulama, mayoritas ulama mengambil dalil tentang orang yang duluan datang sholat Jumat. Kata Nabi SAW, man raha fi sa'atil ula faka'annama qaraba badana. Siapa yang datang di awal Jumat, maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Unta Nabi dahulukan dulu. Setelah unta, Nabi mendahulukan sapi. Setelah sapi, baru kambing. Ada kambing di sini? Ada. Domba. Di sini Nabi sebutkan domba. Kemudian yang keempat, yang datang terlambat sholat Jumat, yang keempat seperti berkurban dengan, bukan berarti pakai ayam boleh. Enggak cukup pada sampai hewan ternak yang tertentu saja, ya. Kalau ayam tak boleh, walaupun niat baik. Sering saya contohkan ini, dalam beragama, dalam beramal soleh, tak dapat hanya sekedar niat baik saja jika tuntutnya keliru, ya. Masa iya seperti ini, Pak, saya ini belum pernah lah Pak berkurban sama sekali, Pak. Tahun ini Allah masih panjangkan umur saya bertemu Idul Adha. Tahun depan belum tentu umur saya panjang, Pak. Saya belum pernah kurban, Kak. Pak, bismillah saja. Ini ada ayam saya, Pak. Ayam saya, Pak. Bismillah, saya kurban dengan ayam, Pak. Sah, Pak? Yang penting niat baik, Pak. Semua itu tergantung niatnya. Astagfirullah. Nah, ini dia. Jadi fikih niat ini sebenarnya panjang babnya. Tidak bisa kita hanya sekedar mengatakan yang penting niat baik, jika tata caranya salah, tetap salah. Tetap salah. Sebagaimana kasus saya tadi. Saya ingin nyembelih ayam kurban, saya ini niatnya kurban, bismillah ya Allah, daripada hamba nunggu tahun depan tunggu mampu, tahun depan belum tentu umur hamba panjang, bismillah tahun ini pakai ayam. Yang penting niat baik. Nggak bisa, Pak, ya. Tetap nggak sah, tetap tidak sah kurbannya. Kalau ada yang mengatakan tidak sah, udah mulai suka nyalahkan amal uang. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, yang menyebutkan bahwa yang paling afdol itu adalah kibash. Apa itu kibash? 2 domba jantan yang punya tanduk. Lagi-lagi domba tak ada pula di sini, Pak. Tadi pendapat pertama unta tak ada di sini. Mana tahu ada di antara jamaah Masjid Al-Manar ya tahun ini dapat rezeki nomplok 40 miliar kan, alhamdulillah. Yang mana tahu mau ngambawa unta pakai pesawat kargo ke sini. Yang mana tahu kan. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Jadi apa alasannya kenapa ulama ini berpendapat bahwa domba itu lebih afdol dibanding yang lainnya? Karena Nabi senantiasa berkurban dengan 2 domba jantan dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Dan memang secara fikih ketika kita berkurban, afdolnya kita sendiri yang nyembelih, Pak. Kita sendiri ya menyembelih. Masalahnya kalau ibu-ibu yang berkurban, ibu-ibu nyembelih doang.
Bahaya, bahaya di sini ya. Baik. Yang selanjutnya, pendapat ketiga, pendapat ini yang saya pegang. Apapun yang kita mampu dengannya, itulah hewan yang terbaik. Apapun yang kita mampu dengannya, itulah hewan yang terbaik. Semakin bagus hewannya, semakin afdal hewan tersebut, kurban tersebut. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal ajru fil udhiyati ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan tersebut. Ya, yang gemuk-gemuk. Kabarnya Pak Prabowo mau ngirim satu ya, ke Meganti. Kabarnya saya baca di berita katanya nak ngirim satu. Ngirim satu atau dua ya? Tiga. Allahu a'lam ya. Baik, selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Kapan waktu penyembelihan? Sini kita ringkas saja, tanpa harus menyampaikan dalil-dalilnya, kita ringkas saja. Di sini ulama terbagi 4 pendapat. Pendapat pertama, sayangnya Bapak Ibu yang saya muliakan, pendapat pertama ini adalah pendapat mayoritas mazhab Syafi'iyah. Mayoritas mazhab Syafi'iyah berpendapat sembelihan kurban itu hanya tanggal 10 saja. Tanggal 11 tak sah. Waduh, ya ini pendapat pertama, sabar dulu Pak, jangan risau. Ya, jangan risau. Karena saya yakin tahun ini kita kurbannya Sabtu. Ya, nyembelinya saya yakin Sabtu. Kenapa? Bertepatan hari Jumat, orang nak siap-siap Jumat. Orang nak siap-siap Jumat, ya. Baik. Sayangnya, ya, kita tidak boleh memungkiri dalam mazhab Syafi'i, termasuk juga ketika kita menyampaikan kajian fikih perbedaan pendapat, kita wajib menyampaikannya kalau ini memang pendapat Imam Syafi'i. Contoh misalnya yang lain. Pendapat Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat wanita muslimah wajib bercadar, hukumnya fardu ain, Bu. Bukan sunnah lagi. Kalau memang kita getol mengikuti Imam Asy-Syafi'i secara mutlak, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, mayoritas berpendapat kurban itu hanya dianjurkan tanggal 10 saja. Tanggal 11 tidak sah. Pendapat kedua, pendapat Malikiyah, Hambaliyah dan sebagian kecil minoritas mazhab Syafi'iyah. Mereka berpendapat kurban itu dilaksanakan 10, 11, 12. 13-nya lampu kuning. Lampu kuning, hati-hati. Pendapat yang lainnya yang diambil oleh mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Pendapat yang keempat, pendapat mazhab Zahiriyah, 1 bulan hari kurban semuanya, Bu. 1 bulan hari kurban semuanya. Tapi pendapat ini paling lemah. Untuk kehati-hatian, alangkah lebih baik kita nyembelihnya tanggal 10. Kalau memang ada kendala, tanggal 11. Masih ada kendala, tanggal 12. Masih ada kendala, 13, warning, hati-hati. Karena hampir rata-rata karena beberapa ulama mengkritik tanggal 13 ini. Alasannya, dalil di mana Nabi menyebutkan hari tasyrik itu hari kurban, sebagian ulama ketika menilai hadis ini, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Terlepas dari perbedaan pendapat, kita hindari tanggal 13. Namun jika memang tak dapat lagi, harus tanggal 13, semoga sah-sah saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, bolehkah menggabung kurban dengan akikah? Pendapat pertama, pendapat ini pendapat mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, yang berpendapat tidak boleh. Akikah itu wajib tersendiri, kurban itu wajib tersendiri. Tidak bisa. Kecuali bertepatan harinya. Kita sudah berkurban, tiba-tiba kita beli kambing lagi. Nah, ini panitia, tolong ini untuk akikah saya. Nah, kalau nak makan sama-sama nanti setelah kurban ini, pakailah daging akikah ini. Alhamdulillah. Terlepas dari ngambil dari kekhususan, khusus untuk panitia. Nah, nanti kita bahas masalah itu. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah. Akikah dengan kurban itu boleh digabungkan. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Yang selanjutnya, bolehkah berkurban selain dengan hewan jantan? Nah, di sini ulama sepakat boleh. Tak ada masalah berkurban dengan hewan betina. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, "Anil ghulami syaitani wa anil jariyati syaitun. La yadurrukum dzukronan kunna am inasan." Kata Nabi SAW, anak laki-laki hendaklah diakikahkan dengan 2 ekor kambing, anak perempuan hendaklah diakikahkan dengan 1 ekor kambing. Dan Nabi menjelaskan, tidak masalah di antara kalian, baik itu hewan jantan ataupun hewan betina. Nggak ada makruh-makruhnya berkorban dengan hewan betina. Al-Imam Asy-Syairazi menyebutkan, ya, besar mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan, jika dibolehkan jantan dan betina dalam akikah, apalagi al-udhiyah, apalagi kurban. Kurban tentu dibolehkan lagi. Hal ini kami kutip di kitab Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 8 halaman 222. Majmu' Syarhul Muhadzab ini adalah kitab perbandingan, kitab mazhab Syafi'iyah yang
muqarranan, yang sudah di tingkat mid, di tingkat pertengahan. Jadi di sini dalam mazhab Syafi'iyah boleh menggunakan hewan betina. Tetapi kenapa sekarang kebanyakan jantan? Mungkin salah satu alasannya tak tega ketika hewan yang betina itu ngandung anak. Pernah terjadi di Pekanbaru, Pak? Pernah terjadi di Pekanbaru. Ketika menyembelih, ternyata setelah dijagal ada dia mengandung anak. Nah, masalahnya lagi, apakah anaknya ini wajib disembelih seperti emak dia? Maka jawaban para ulama, tidak, cukup langsung dijagal saja. Karena kenapa? Sesembelihannya itu sudah diwakilkan dari ibunya. Dari ibunya. Cuma tak tega. Tak tega lagi hamil, disembelih pula, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Ibu-ibu pernah dengar nggak istilah ini? Jangan simpan daging kurban lebih dari 3 hari, tahu? Mungkin ada di antara kita pernah mendengar itu. Habis. Allahu Akbar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tulisan saya ini nanti saya kirimkan saja bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membacanya. Nanti insya Allah saya kirimkan tulisan saya ini untuk menjelaskan 15-13 pertanyaan yang sering ditanyakan tentang seputar korban, insya Allah ta'ala. Karena kalau lanjut di Senin depan, dah raya dah, betul Pak? Belum ya? Alhamdulillah bisa kita lanjutkan insya Allah ta'ala part keduanya. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar informasi, insya Allah hari Selasa dan hari Rabu itu akan terjadi peristiwa Rashdul Kiblat atau Istiwaul Aqzam, di mana matahari itu berada betul-betul di atas Ka'bah, dan itu terjadi nanti di jam 4 sore lewat 18 menit. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mengukur kiblat untuk di rumah-rumah juga bisa nanti ambil patokannya, bayangannya ya, ambil nanti kayu, tinggikan, nah, kemudian nanti arah bayangannya, itulah arah kiblat yang hakiki. Karena terjadi ini cuma 4 kali setahun, bulan Mei 2 kali, bulan Juli 2 kali, dan itu terjadi di jam 4 lewat 18 sore di hari Selasa dan hari Rabu, insyaallah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yoga, kita tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.